biasanya kita sering dengar kanker itu terjadi pada orang dewasa ya. Ini kok anak-anak bisa kena ya dok? Nggak menarik nih, katanya ada kanker mata yang mata kucing ya. Pemeriksaan apa sih dok yang sederhana lah yang bisa kita lakukan nih untuk kecurigaan kita ke arah kanker? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, Ayah Bunda, sobat-sobat semua? Jumpa lagi di Room Talk, ruang Anda untuk tahu RSUD Budi Asih. Topik kita kali ini adalah tentang kewaspadaan kanker pada anak dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk itu telah hadir bersama kita di sini narasumber kami yang sangat istimewa, Dr. Zidni Priscilia Primawati, spesialis anak. Assalamualaikum Dr. Zidni. Waalaikumsalam Dr. Kirana. Apa kabar? Alhamdulillah baik dok. Apa kabar dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya dok. Kita langsung aja ya dok ya. Oke dok. Nah dok ya, kalau kita dengar nih penyakit kanker itu sepertinya suatu penyakit yang mengerikan ya dok, karena biasanya akan berakhir dengan kematian. Betul. Mungkin dokter bisa terangkan tuh apa itu penyakit kanker, kemudian bedanya dengan tumor. Iya. Jadi memang kalau dengar kata kanker sendiri memang masih hal yang cukup horor ya dok, yang menyeramkan ya dok, yang mungkin untuk didengar. Memang untuk tumor sendiri memang merupakan pertumbuhan sel yang di luar dari perkembangan semestinya. Jadi untuk tumor itu, namun biasanya untuk sel tumor sendiri kan memang yang dikatakan tumor itu tidak menyebar. Nah, yang perbedaannya dengan kanker itu apabila sudah ada penyebaran dari sel-sel tersebut, sel tumor tersebut menyebar sehingga dikatakan kanker dan bisa mendestruksi atau merusak dari sel-sel normal di sekitarnya. Oke, jadi kalau kanker menyebar, kalau tumor nggak menyebar ya dok? Ya, relatif masih setempat ya dok. Iya. Nah, terus biasanya kita sering dengar kanker itu terjadi pada orang dewasa ya. Ini kok anak-anak bisa kena ya dok? Kira-kira kenapa tuh? Atau ada faktor apa seperti keturunan kah? Atau polusi kah? Sampai kok anak bisa kena kanker ya dok? Iya betul dok. Memang untuk kasus kanker ini memang lebih banyak ditemukan pada dewasa ya dok. Pada anak mungkin sekitar 3-5% dari dewasa. Namun memang dari data-data yang sudah ada, bahkan dari sejak baru lahir atau usia bayi pun sudah bisa ditemukan nih penyakit kanker pada anak ini. Mungkin banyak faktor ya dok yang dapat mengakibatkan atau mencetuskan terjadinya kanker. Untuk sebab pastinya memang masih dalam penelitian lebih lanjut. Namun mungkin faktor genetik atau mutasi genetik pasti berperan penting dalam pembentukan sel tumor ataupun sel kanker ini dok. Untuk dipengaruhinya masih bisa dipengaruhi hormon, dipengaruhi juga infeksi, polusi, dan banyak hal lainnya dok yang bisa mempengaruhi untuk terjadinya kanker ini. Jadi pada dasarnya ada faktor genetik yang dicetuskan oleh mungkin infeksi, polusi. Iya dok, banyak faktor. Ya, betul sekali dok. Jadi bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun bisa terkena kanker ya. Terus kalau anak-anak yang paling sering tuh jenisnya apa ya dok ya? Apa sama seperti dewasa, misalnya kanker darah, tumor kanker otak gitu? Ya dok, kalau yang pada kasus anak sendiri memang yang paling banyak ditemukan itu sel kanker dari sel darah ya dok ya, atau yang sering kita kenal dengan leukemia. Itu menempati peringkat pertama pada keganasan pada anak. Kemudian biasanya ada juga ada sel yang kanker kelenjar getah bening atau yang disebut limfoma. Kemudian bisa juga pada usia yang menjelang remaja mungkin bisa ditemukan juga yang kanker tulang seperti osteosarkom atau bisa juga kanker otak dok. Tapi memang yang mayoritas terbesar pada anak adalah kanker sel darah atau leukemia. Jadi kalau di anak itu lebih banyak leukemia. Kemudian untuk umur bayi, anak atau remaja ada perbedaan nggak dok itu macam-macam kanker? Iya benar dok. Tadi kan yang leukemia yang relatif pada anak ya dok, dari usia kecil, remaja juga bahkan bisa ditemukan ya dok. Kemudian usia bayi tadi ada kanker mata dok, yaitu retinoblastoma, mungkin
kalau sering terlihat yang seperti mata kucing untuk gejala awalnya. Nah, yang tadi menjelang remaja itu yang kanker tulang biasanya dan kanker otak ya dok, yang dari data yang sering ditemukan. Nggak menarik nih, katanya ada kanker mata yang mata kucing ya. Jadi kayak apa tuh mata kucing dok? Ya dok, jadi biasanya memang kanker mata ini atau kita sering dikenalnya sebagai retinoblastoma. Biasanya ini gambarannya kalau terlihat gejala awalnya itu biasanya ada mata anak yang bila terkena sinar kemudian akan memantulkan sinar lagi dok, seolah-olah ada cahaya di dalamnya dan kemudian wah kayak mata kucing nih dok kalau dilihat bersinar, dilihat dari sinar seperti mata kucing. Jadi itu bukan sesuatu yang indah, tapi merupakan sesuatu gejala awal atau deteksi dini untuk kanker mata ya dok ya, kanker mata atau retinoblastoma. Jadi harus alangkah baiknya ya untuk segera diperiksakan karena tahap-tahap selanjutnya bisa terjadi penonjolan dari bola mata, kemudian mulai merusak dari kerusakan bola mata. Jadi mata kucing itu sendiri sudah merupakan gejala awal yang harus diatasi segera dok. Jadi ingat tuh Bapak Ibu ya, kalau anaknya tiba-tiba kelihatan kok matanya bersinar naik kucing ya. Jadi jangan girang dulu, itu bukan berarti keturunan kucing ya. Bagi para cat lover nih, jadi itu malah satu tanda bahwa itu kita waspada, itu tanda-tanda jangan-jangan anak kita terkena kanker mata ya dok ya. Bukan suatu keindahan malah ya. Bukan suatu anugerah ya. Anugerah. Retinoblastoma ya. Nah, jadi sering nih karena ketidakpahaman orang tua ya, jadi sering tuh pasien-pasien kanker itu datang dengan keadaan yang lanjut ya dok. Iya betul dok. Sudah stadium lanjut, sudah parah. Jadi tadi selain seperti kanker mata, kan tadi dokter bilang yang paling sering kanker darah ya, leukemia. Apa sih yang harus diwaspadai lagi oleh orang tua, gejala-gejala kanker darah atau leukemia itu kita kenali seperti apa dok? Kalau leukemia sendiri memang biasanya ada keluhan yang paling sering ditemui pucat ya dok, karena kan karena mengenai sel darah biasanya akan jatuh kondisi pasien pada anemia. Namun mungkin bertahap ya, dia nggak sebetulnya itu sudah bertahap pelan-pelan pada kondisi HB tertentu akhirnya pucat, lemas, bahkan mungkin juga bisa terjadi perdarahan, misalnya bintik-bintik merah atau perdarahan gusi. Itu berarti sudah mengenai trombositnya juga mulai turun karena kan semua ada di pabrik di sumsum tulangnya yang terkena ya dok ya. Kemudian karena leukositnya turun juga itu kan prajuritnya untuk mempersenjatai ketahanan tubuh juga sedikit, otomatis anak juga lebih mudah sakit, ada keluhan demam biasanya, ada keluhan badannya ngilu-ngilu atau sakit-sakit karena kan sel kanker itu konon terasa rasa sakit yang amat sangat ya dok ya. Kemudian juga ada pembesaran di beberapa tempat, jadi kalau yang biasanya kita sebutnya di kelenjar getah bening, bisa di leher, bisa di ketiak, bisa di lipat paha, itu juga bisa terjadi pembesaran kelenjar bening. Yang terakhir biasanya kadang perutnya agak buncit dok, karena sudah mulai terjadi pembesaran organ hati dan juga organ limpa, karena dia juga untuk produksi sel darahnya dok, jadi ada kerusakan, akhirnya ada pembesaran pada organ tersebut. Itu berarti udah lanjut ya dok kalau sampai sudah ada pembesaran dari perut. Kalau seperti kanker lain yang kanker tulang dok, misalnya kita harus waspada seperti apa dok? Ya, kanker tulang itu memang biasanya ditemukan pada usia yang lebih besar ya dibanding tadi retinoblastoma atau kanker mata. Nah, pada umumnya memang biasanya bisa terjadi bentuk yang tidak simetris pada tulang, atau misalnya bisa terjadi pembesaran tulang yang terlihat amat sangat berbeda dari porsi tulang sebelumnya. Namun biasanya terdeteksi awalnya itu ada keluhan jatuh, kemudian ada bentuk tulang yang agak bengkak, kemudian dibawa dulu mungkin diurut atau dibawa dengan pengobatan tradisional. Nah, akhirnya kemudian tidak sembuh-sembuh dan malah bertambah besar, datang ke rumah sakit atau ke fasilitas dokter anak, akhirnya sudah terlihat sudah stadium yang lebih lanjut. Jadi hati-hati kalau jatuh kemudian bengkak
tapi tidak kunjung sembuh, itu mungkin harus difikirkan ke arah sana ya dok. Iya, jadi jangan sembarangan nih ngurut-ngurut yang patah-patah. Betul, ya. dok. Jangan-jangan itu salah satu tanda dia terkena kanker tulang ya. Betul dok. Nah, pemeriksaan apa sih dok yang sederhana lah yang bisa kita lakukan nih untuk kecurigaan kita ke arah kanker ya? Mungkin di awal lah gitu ya, orang tua mulai curiga nih ada kanker, kemudian berobat gitu. Ada pemeriksaan sederhana yang bisa kita lakukan untuk ada kecurigaan kanker darah contohnya dok. Ya, ya. Kalau kanker darah sendiri biasanya memang bisa terlihat ya dok dari pemeriksaan darah rutin atau darah perifer lengkap yang dilengkapi dengan hapusan darah tepi atau gambaran darah tepi. Itu sudah bisa mendeteksi adanya sel kanker atau sel blast yang biasanya kita cari ya dok di hapusan tersebut. Namun memang untuk lebih lanjutnya biasanya akan dilakukan pemeriksaan sumsum tulang. Itu untuk yang kasus leukemia. Mungkin kalau untuk yang kanker mata, alangkah baiknya tadi ada kecurigaan mata kucing langsung dibawa ke dokter mata untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau untuk kecurigaan yang kanker tulang mungkin langsung di ronsen dan diperiksakan untuk mendeteksi lebih lanjut sehingga biar bisa dideteksi lebih dini. Oke, jadi sebenarnya ada pemeriksaan darah sederhana ya dok ya, dari gambaran darah tepi. Bila kita mendapatkan ada sel muda atau sel blast istilahnya ya, itu boleh kita curiga itu suatu leukemia akut ya. Kemudian kalau ini ya dok, ngomong-ngomong tentang kanker ini kira-kira bisa sembuh nggak ya? Terus pengobatannya ada macam-macamnya apa dok? Karena orang tua tuh taunya kalau kanker itu wah ujungnya kemoterapi nih ya. Terus saya takut lah, ya, dok. Mendingan saya berobat dulu ke orang pinter nih ya. Bukan dokter, orang pinternya. Jadi karena takut efek-efek samping kan, kemo tuh biasanya nanti rambut rontok, kemudian jadi botak gitu. Orang tua suka takutnya ke situ dulu ya. Tapi sebenarnya apa sih maksudnya itu kemoterapi itu dok? Ya, kemoterapi sendiri ini kan, kemo itu artinya kimia ya dok, terapi dari obat atau zat kimia yang dikhususkan untuk membunuh dari sel-sel kanker itu sendiri. Memang untuk efek sampingnya dari selain yang diutamakan adalah dibunuhnya sel-sel kanker, namun juga kemudian sel-sel normal itu memang bisa juga terkena dari efek dari kemoterapi ini, sehingga bisa mengakibatkan rambut rontok, kemudian sariawan ya dari permukaan mukosa mulut atau mukosa bibir bagian dalam, kemudian mungkin juga kulitnya jadi agak menghitam. Nah, itu memang bisa terjadi karena sel-sel normalnya juga terkena dari efek dari kemoterapi ini. Pada beberapa tipe atau jenis dari sel darah, kanker sel darah atau leukemia ini ada yang memiliki angka kesembuhan yang tinggi dok, apalagi bila terdeteksi sejak awal bisa memiliki kesembuhan, angka remisi dan angka kesembuhan yang tinggi hingga mencapai bahkan 80%. Termasuk juga jenis tumor lainnya atau jenis kanker lainnya, kalau terdiagnosisnya pada stadium 1-2, angka kesembuhannya bisa sampai di atas 80%. Namun begitu stadium lanjut misalnya sampai stadium 3 atau 4, dan angka kesembuhannya langsung turun sampai di bawah 30%. Ya, leukemia sendiri kan juga ada fase remisi ya dok. Iya. Jadi fase yang benar-benar bersih dari sel kanker, namun tetap perlu dipantau pemeriksaan sel darahnya secara berkala, mungkin per tahun atau sampai nanti per 3 tahun untuk mengecek apakah masih benar-benar bersih, karena bisa saja dicetuskan kembali kalau misalnya ada infeksi berat, misalnya infeksi virus tertentu bisa mencetuskan kembali juga dok. Jadi dia bisa kambuh ya dok ya? Bisa kambuh dengan penyakit kanker yang sama atau bisa berubah kanker yang lain dok? Iya. Ada juga ya? Ada gitu juga ya? yang bisa jadi secondary ya. Kalau selain kemoterapi dok, ada tata laksana lain? Bisa kalau pada beberapa jenis tumor ya, kalau kayak tumor padat atau tumor tulang misalnya, tumor otak, mungkin bisa dilakukan dengan operatif dan radiasi ya dok. Jadi kombinasi dari operatif, radiasi atau radioterapi, kemudian dengan kemoterapi juga. Oke, jadi obatnya ya tadi ya dok ya,
kemoterapi, radiasi atau pengangkatan tumor. Jadi bukan seperti penyakit batuk pilek biasa yang cuma bisa diobati sebentar ya dok ya. Betul. Panjang Perlu waktu nanti, Dok. panjang, kurang lebih 2 tahun ya dok ya. Iya, kurang bisa. lebih ya. Jadi Satu siklusnya kan bisa beberapa bulan ya dok. sampai dia itu kita bilang remisi atau sel kankernya bisa Hilang. atau tertekan ya. Nah, pertanyaan orang tua juga suka begini dok, anak saya kena kanker, masih bisa sekolah nggak, masih bisa beraktivitas nggak seperti biasa? Insya Allah masih bisa bersekolah, terutama untuk pada anak-anak dari penderita kanker yang sudah masuk fase remisi. Biasanya alhamdulillah kondisi anaknya biasanya baik dan bisa seperti anak normal lainnya. Jadi bisa lanjut bersekolah walaupun mungkin akan ada pemeriksaan rutin ya dok, pemeriksaan darah berkala, tapi di antara waktu itu tetap dapat bersekolah seperti biasa. Oke, jadi saat dia sudah remisi bisa ya dok, insya Allah ya. Bahkan ada yang bisa terus usianya panjang ya dok, bisa dewasa, menikah dan bekerja seperti layaknya yang sampai ya menikah, punya anak, dan alhamdulillah semuanya tetap sehat. Alhamdulillah ya. Sehat walafiat. Jadi ini pesan-pesan apa nih dok, dokter mau sampaikan untuk orang tua yang misalnya anaknya sudah terkena kanker? Iya, tetap semangat ya dok ya. Jadi untuk kanker ini sendiri memang penting untuk deteksi dini ya. Kalau misalnya tadi yang ada gejala-gejala yang memang seperti yang dibicarakan tadi kita bicarakan, mungkin alangkah baiknya langsung ke fasilitas kesehatan atau ke dokter spesialis untuk lebih mendapatkan pemeriksaan dan penata laksanaan lebih lanjut yang komprehensif. Untuk yang memang sudah terdiagnosis dengan sel kanker, tetap semangat, tetap jalani protokol untuk pengobatan sesuai dengan protokol yang ada, jalani juga anjuran dokter dan tata laksana lainnya untuk mendapatkan perbaikan kondisi ataupun kesembuhan yang paripurna, karena tetap bisa ada ini kok harapan kesembuhan yang tinggi, terutama untuk yang terdeteksi sejak awal, sejak dini. Kita harus tetap semangat. Iya, jadi ya untuk Bapak Ibu yang anak-anak yang ada yang terkena kanker, tetap semangat. Penyakit kanker ini bukan berarti terkena kanker itu akhir segalanya ya. Jadi kanker ini ada obatnya. Ikuti terus saran-saran yang diperintahkan oleh dokter, ikuti pengobatan ya. Insya Allah dengan semangat, dukungan orang tua, dan jangan lupa berdoa ya dok ya. Insya Allah anaknya masih bisa sehat kembali. Amin, insya Allah. Sepertinya sudah cukup lengkap ya dok ya, iya, perbincangan insya kita Allah ya, ini. sudah cukup ya dok ya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan kali ini banyak bermanfaat, menambah pengetahuan Bapak Ibu, Ayah Bunda, terutama mungkin yang anak-anaknya terkena kanker. Jangan putus asa, terkena kanker bukan akhir segalanya, karena kanker masih bisa diobati, insya Allah masih bisa sehat, tumbuh dan berkembang seperti anak-anak sehat lainnya. Ya. Oke Dokter Jitni, terima kasih atas segala penjelasan yang sangat lengkap. Mudah-mudahan bermanfaat ya dok. Amin, ya dok, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya dok. Terima kasih juga dok. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di Room Talk RSUD Budi Asi yang selanjutnya. Saya Dr. Kirana Kamima, spesialis anak, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.